Om Swastiastu, selamat malam. Saya Dr. Purnama pada hari ini akan memberikan kuliah tentang rekayasa cuaca dalam agama Hindu di Bali. Rekayasa cuaca ini sering disebut dengan ilmu nerang. Saudara-saudara, ilmu nerang ini adalah keahlian yang diwariskan untuk memindahkan awan atau hujan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi bukan menghilangkan, tetapi memindahkan ke lokasi yang lebih aman, misalnya ke laut ya, di mana tidak ada seseorang yang melakukan aktivitas yadnya, dan ini dilakukan dengan tujuan yang baik, yaitu kesuksesan upacara yang dilaksanakan dengan tujuan dan niat yang baik. Tentu saja dengan teknologi laser sekarang mungkin Anda bisa juga mempergunakan hal-hal tersebut, tetapi ini adalah teknik berkomunikasi dengan alam semesta yang diwariskan dan tertulis kepada kita untuk dibaca, dan ada baiknya walaupun teknologi rekayasa cuaca sekarang cukup lumayan tinggi ya, dan saya sangat salut sekali dengan teknologi rekayasa cuaca modern sekarang, dan bidang studi yang membahas tentang perekayasaan cuaca, teknik perekayasaan cuaca ini banyak sekali, sampai ke belajar orang-orang Eropa juga menyukai tentang teknik rekayasa cuaca. Nah, jadi apa yang diajari oleh leluhur kita adalah bagaimana berkomunikasi dengan hati, dengan jiwa alam semesta ini, kemudian menghasilkan komunikasi yang baik, sehingga alam semesta akan membantu kita dalam setiap aktivitas kita. Nah, salah satunya adalah nerang atau rekayasa cuaca. Saudara-saudara, keahlian ini mau tidak mau tidak bisa kita menutupi bahwa itu ada dan sering kita manfaatkan di dalam aktivitas kita sehari-hari, baik yang melibatkan banyak orang ataupun dalam ruang lingkup kita sendiri, supaya niat dan tujuan baik kita melaksanakan suatu aktivitas berjalan dengan lancar, didukung oleh alam. Saudara-saudara, sebelum seseorang mempelajari perekayasaan cuaca ini, maka dalam pandangan agama Hindu di Bali, pertama seseorang itu harus memiliki pengraksa jiwa. Nah, jadi pengraksa jiwa ini adalah ilmu yang bisa dipelajari. Salah satunya adalah dengan penghidupan kundalini dan hati yang baik. Jadi kalau hati yang baik, karena alam ini juga baik, maka akan berkoneksi dengan sangat mudah. Jadi jangan coba-coba melakukan rekayasa cuaca dengan niat yang tidak baik. Ini akan berakibat tidak baik pada seseorang yang melakukan aktivitas tersebut. Nah, kemudian pengraksa jiwa ini bisa dipelajari untuk seorang yang ingin belajar rekayasa, seperti misalnya gedong mas, kemudian gedong batu, dan sebagainya. Itu lontar-lontar yang khusus tentang pengraksa jiwa, seperti misalnya ada lontar sang yang kalis juga, ini pengraksa jiwa. Jadi Anda harus rajin meditasi, jiwa Anda sangat kuat, supaya itu yang diharapkan, sehingga kemampuan ini diimbangi oleh lingkungan sekitar. Jadi kita ini teknik modelnya pengraksa jiwa ini adalah badan kita itu sebagai center supaya berimbang dengan lingkungan. Jadi badan kita, jiwa kita tidak ditarik oleh yang lebih besar, karena di sini komunikasi melalui atma yang dilakukan. Ini adalah teknik rekayasa cuaca yang diwariskan ya. Yang ini berdasarkan apa yang saya baca juga. Kemudian kita harus melakukan pegebagan. Pegebagan ini adalah yang digunakan pawang untuk menyembunyikan diri. Misalnya begini, niat kita sih sudah bagus menjadi seorang pengawal hujan. Nah, jadi pegebagan ini untuk menyembunyikan, karena kita tidak punya waktu berurusan dengan orang-orang yang memiliki pikiran yang tidak baik. Ya, jadi mereka yang iri hati, dengki, jadi kita tidak punya waktu untuk itu. Ini akan menghabiskan energi kita.
Sehingga lebih baik Anda menghindar dari orang-orang seperti itu, dari buang-buang energi percuma. Nah, disinilah pentingnya ilmu pengebagan. Ilmu pengebagan ini banyak sekali mantra-mantra yang bisa dipelajari, yang tertulis dalam lontar-lontar, seperti Anda bisa mempelajari aji kewisesan, aji gedong dalam, kemudian pengebagan lagi bisa mempelajari aji kreket ya. Jadi ini bisa dilakukan kalau ingin menekuni aktivitas sebagai perekayasa cuaca. Kemudian Anda perlu pengimpas-impas ya. Jadi di sini pengimpas-impas itu penting sekali. Jadi sarananya bisa dari tumbuh-tumbuhan, kemudian dari batu, dan tentu saja ini dimohonkan kepada sesunan yang ada di rumah, di desa, kemudian di kayangan jagat. Jadi ini persiapan yang harus dilakukan sebelum kita menjadi seorang perekayasa cuaca. Jadi ada penggerak jiwa, ada pengebagan. Kemudian yang ketiga adalah pengimpas-ngimpas. Nah, saudara-saudara, saya akan menggali, jadi silahkan Anda mencari, ada beberapa lontar tentang perekayasaan cuaca seperti penerangan Sang Anoman ya. Di sini biasanya menggunakan rajah ya, rajah Sang Anoman. Jadi diharapkan Sang Anoman lah Betara Bayu ya, yang melakukan untuk meniup hawa mendung ke tempat yang lain dengan doa-doa, ritual, dan mantra-mantra yang tidak terlalu ribet ya. Hanya menggunakan rerajahan ini, kemudian dipersiapkan 2-3 hari sebelum upacara dilangsungkan dengan niatan supaya tidak ada yang sudah meng-booking ya. Misalnya ada 2 orang melakukan upacara atau upacara perekayasaan perekayasaan cuaca supaya tidak berbenturan. 3 atau 2 harinya kita sudah booking kepada alam semesta bahwa kita akan melakukan aktivitas itu. Sehingga kalau ada yang melakukan aktivitas yang sama, supaya pembuangan hujannya tidak berbenturan. Jadi bisa ke laut. Jadi posisi laut juga pada saat itu tidak ada nelayan yang sedang melakukan aktivitasnya. Kemudian saya tidak membacakan mantranya, jadi nanti baca sendiri mantranya. Kemudian ada penerangan Sang Arjuna. Jadi di sini menggunakan rerajahan Pisbolong ya, Arjuna. Kemudian kita memanggil kesaktian Sang Arjuna. Jadi ini diupayakan untuk memindahkan cuaca dengan kesaktian Sang Arjuna ini. Tetap sarananya juga menggunakan api yang berisi tapak dara. Nah, kemudian yang selanjutnya ada penerangan Candu Sakti. Jadi di sini sarananya adalah bunga Kamboja yang menghadap ke atas, kemudian didudus dengan api. Jadi itu satu. Kemudian ada di sini penerangan agung. Nah, jadi di sini menggunakan dupa, garam, dan sarana lainnya. Kalau di mantra terkandung dalam penerangan agung ini ada cirinya. Jadi api itu tidak boleh padam, terus dijaga. Jadi kita akan bisa melihat kalau awannya pertama itu membungkulan ya, bersatu atau tidak terpecah, berarti doa Anda direstui. Silahkan Anda melakukan aktivitas rekayasa cuaca ini. Saudara-saudara, selanjutnya ada hal yang sangat luar biasa, yaitu penerangan payung. Jadi di sini penerangan payung itu adalah kita mohonkan perekayasaan cuaca hanya pada tempat-tempat tertentu, misalnya di Sanggar Tawang, kemudian di tempat menaruh Banten, upacara, kemudian juga bisa di tempat di mana sang pandita, pinandita muput karya atau melakukan aktivitas keagamaan seperti Banten Caru biar tidak basah dan sebagainya. Selanjutnya kita biarkanlah hujan itu turun, tetapi kita mohonkan di tempat-tempat tertentu tidak ada hujan. Ini yang dinamakan penerangan payung. Ada juga yang menyebut dengan payung cukupan. Saudara-saudara, selanjutnya adalah penerangan dasa muka. Nah, jadi di sini ini tergolong singkat ya, hanya menggunakan penerangan damar. Tapi kalau sekarang boleh Anda menggunakan lilin, kemudian juga boleh menggunakan dupa. Jadi dupa itu bisa, kemudian
kita melakukan niat yang baik pertama dengan mulai komunikasi dengan alam semesta, kemudian ini akan dilakukan. Jadi penerangan Dasamuka ini menggunakan damar atau dupa sejumlah besarnya upacara dari 3, 6, 9 sampai dengan 12. Jadi kalau semakin besar akan besar, kemudian ini di sisi arah mata angin. Nah, jadi di sini yang disebut dengan penerangan Dasamuka. Inti dari dasar penerangan ini adalah pengendalian diri, pikiran yang baik, dan niat yang baik. Jadi kuncinya itu saja, mempelajari ilmu penerangan. Mental kita itu pertama harus dibuat baik gitu, berpikir, berbuat, berbicara yang baik, jadi alam semesta akan menjadi kasih kepada kita. Nah, itu salah satu tentang rekayasa cuaca. Mengenai pendalaman, ayo mari kita akan bersama-sama membaca lontar itu satu persatu. Tapi sebelumnya, jika ada yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan kepada 3 orang penanya.